penanaman padi tapi di lahan kering. Oh, jadi kayak ladang. Penanaman padi di lahan kering. Cantik juga rumah-rumah ini. Berada di kawasan Banten Wih, Kidul. pondok betul kan ini? Apa ini? Tempat tinggal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Saya doakan kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semoga kalian sentiasa diberikan keberkatan dan juga keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala serta digunakan rezeki yang berlipat kali ganda. Oke, baiklah, hari ini saya akan reaksi satu video yang dikongsikan oleh seorang rekan subscriber kita, yang mana dikongsikan satu video. Videonya adalah daripada channel Gustav. Yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info kepada kita. Oke, tajuk videonya ialah Journey to Cipta Gelar part kedua, sistem pertanian di Kasepuhan Cipta Gelar, Gustav Vlog. Maksudnya sebelum ini ada dia part pertama ataupun dia ada part yang ketiga dan seterusnya. Mungkin kalian boleh semak sendiri videonya. Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video ini. Sistem pertanian di Kasepuhan Cipta Gelar. Ada Cipta Gelar. Kasepuhan. Desa di Sukabumi, Jawa Barat yang menjalankan kehidupan sesuai tatanan Cantik juga rumah-rumah ini. berada di kawasan Banten Wih, Kidul. pondok betul kan ini? Apa ini? Tempat tinggal? Di kaki Gunung Halimun, masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar mampu mandiri dengan segala teknologi yang mereka ciptakan. Oke. Bertahun-tahun kehidupan berjalan selaras antara kemodernan dan adat istiadat. Selamat datang di Cipta Gelar. Cipta Gelar. Cipta Gelar ini nama kah apa ataupun tempat kah? Kasepuhan Perjalanan saya Cipta Gelar. mengenal seluk-beluk kehidupan masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar hanya di Gustav Vlog. Gustav Vlog. Ini maksud Kasepuhan Cipta Gelar. Mungkin kalian boleh kongsikan lah. Kasepuhan Cipta Gelar memberi saya pengalaman tentang bagaimana Kawasan bukit masyarakatnya nih. hidup selaras dengan alam dan mengikuti tatanan Woi. adat. Salah satunya dalam hal pertanian. Beruntung kala itu Kang Yoyo mengajak saya ke rumah untuk mengenal lebih banyak tentang sistem bertani Rumah? di Cipta Gelar. Ini anjing. Siang ini kita mau jalan-jalan sama Kang Yoyo. Kita diantar buat explore di beberapa sudut dari Kasepuhan ada Cipta Gelar ini. Kita mau kemana Kang siang ini Kang? Kita jalan-jalan ke rumah. Ke rumah. Rumah. Itu apa Kang maksudnya? Rumah itu penanaman padi tapi di lahan kering. Oh, jadi kayak ladang. Penanaman padi di lahan kering. Kata orang ladang. Oh, itu. Kita Ladang, lihat seperti apa rumahnya gitu. dan seperti apa sih? Mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang pertanian di sini, Rumah. pengelolaan padi yang katanya cukup sampai beberapa tahun ke depan itu seperti apa? Nanti kita lihat. Ikuti Wih. terus perjalanan kita. Cukup untuk beberapa tahun. Ini sawah, bukan sawah nih. Kita tengok dulu lah, bagaimana keadaan sistem pertanian di sini. Kasepuhan Cipta Gelar nih. Kawasannya masih lagi kawasan hutan, kawasan bukit ya. Kalau kami di sini begitu datang ke pesawahan atau rumah, Oke. di situ ada satu Yoyo pintu Yogas mana? kita menghormatinya sebagai pintu atau dari awal dan mengakhiri kegiatan bertani. Oke. Jadi ibaratnya kita seperti masuk ke rumah. Aha. Jadi ada tata cara. Kita harus bilang dulu Betul sama betul. yang punya lahan ini. Oh, oke. Ada tempatnya. Dia ada macam minta apa? Minta izin lah. Kita sebutkan sebagai tempat ketertiban kita untuk mengawali dan mengakhiri. Ini di center, titik tengah terpusatnya. Oh, dia ada. Oke, ini ada acara. Setiap rumah pasti punya tempat Setiap ini. pasti punya. Setiap orang yang punya lahan yang dikelolanya pasti ada. Rumah di sawah pun sama. Oke. Dan rumah ini menjadi
ya, yang paling diutamakan dalam Oh. pertanian padi bagi kami. Oke. Bahasanya sebut saja berhuma itu wajib, Oh, tapi kalau bersalah sunat. Nggak penting punya sawah kalau tidak berhuma, tapi kalau sudah berhuma mau punya sawah silakan. Karena emang dari turun temurun ada berhuma. Ya, seperti ini ya. huma itu titipan leluhur. Di huma ini kan ditanam berbagai macam, ada jagung, ada kacang, Oke. ada misalnya rempah-rempah yang seperti itu. Oh, oke. Ada kunyit kita seperti itu ditanam. Kemudian jagung-jagungan, kacang-kacangan ditanam. Jadi huma itu tempat yang paling konkret untuk segala jenis tanaman yang bukan cuma makanan pokoknya tapi juga prarambah bahasanya, sayur mayur, Oh, bumbu dan sebagainya ada di sini. Tapi huma kalau sawah ya. kan tidak. Sawah padi Itu hal salah. baru kita sebutnya itu cara modern dalam pertanian padi. Oh, Kalau yang di dekat-dekat lumbung tadi sawah atau huma itu bentuknya? Itu ada sawah, ada huma. Nah, tergantung orang, kalau lahan kering berarti huma. Nah, kalau sawah itu ya basah. Nah, kalau misalnya, nah, namanya kalau sawah itu kan dalam cerita kami sejarah baru pertanian padi dengan sistem produksi lahan basah kan gitu. Di situ Oke. saja nggak bergerak. Kalau huma bergerak. Tahun ini di sini, nanti tahun depan di sebelah mana, tahun depannya di sebelah mana, belah. Dan tanamannya pun beragam ya, bisa buat Beragam. apa aja ya. Jadi sangat konkret. Kalau padi kan cuma Cuman, sama. Ada dua sekarang dengan nina padi, dengan ikan. Ada Jadi sekalian juga. ternak gitu ya? Nah, sekalian. hmm. Luas kawasannya, kawasan bukitnya. kalau wilayah Cipaglas sendiri sebenarnya berapa hektar gitu luas dari area sini Cipaglas? Sebenarnya sedikit beda. Kalau ngomong kita misalnya sejarah Kasukuan sejak 1368 sampai hari ini, itu kan dari mulai Bogor, masuk Sajira, masuk ke Jasina, Sajira, Bombang, Parahiang, Parung Kuja, kita masuk Pelabuhan Ratu, Di Singapura luas banget itu. Nah, kalau ngomong dari situ aja, berapa hektar sih? Kita nggak mau akuan lahan, sejarah, tetapi kemudian kalau ngomong yang itu biarkan. Itu kan kita pernah jalan dari sana ke sini. Seperti halnya mungkin kamu lahir di mana, besar di mana, punya rumah di mana, kan bisa seperti itulah. Jadi bisa jadi bagian dari betul. kehidupan kita ini. Kalau kami harus sangat sadar bahwa hidup di hutan pasti butuh hutan, Oke. untuk pohon. Setiap hari menggunakan kayu buat kayu bakar, punya kesadaran bagaimana merawat eksistensi hutan itu tetap ada. Oke. Jadi itu kan harus ada kata orang reboisasi tanaman. Kalau kita menanam di mana-mana gitu. Misalnya kan nih punya rumah di sini, warga yang lain pun juga seperti itu, punya rumah masing-masing. Iya. Pembagiannya seperti apa? Apa cuman diakui aja atau turun-temurun gitu atau gimana? Ini lahan ini kan bermanfaat ya. Belum dikelola gitu. Seperti itu. Misalnya ada orang mau garap lahan, tapi nggak punya akuan. Tinggal nanya sama pemilik lahan atau nanti sama orang tuanya, Sama abang gitu. sama apa, nanti kata apa, kasih tahu ya, di sebelah mana dia mau bikin rumah misalnya. Jadi akan ditunjukin lahan mana yang kira-kira itu lebih rumahnya banyak daripada pohonnya bermanfaat. Itu kan lebih baik dibersihkan, digarap, ditanami, kemudian nanti Saya suka dengan cara dia bercakapnya lembut. ditanam padi sambil ditanami pohon-pohon. Begitu ditinggalkan pohonnya tumbuh kayak gitu. Nanti seperti yang seperti ini kalau digarap setelah jadi rumah itu akan ada pohon-pohon tumbuh. Nah, lembut. Kalau dia bercakapnya lembut sih ya. Kalau dibiarkan lebih lama lagi kan jadi hutan. Jadi sistem lumbung itu yang personal, saya punya 2 lumbung. Tapi letaknya juga sama di rumah kita atau sekitar rumah sendiri gitu kalau personal. Lumbungnya apa? Di sini dikompleksitaskan, dilokalisir. Barisan rumah pasti dengan rumah lagi. Padi atau lumbung dengan lumbung lagi. Kandang kambing dengan kandang kambing lagi. Oh gitu. Nah, kenapa? Kalau dipisahkan kasihan. Ketika kita mau ngobrol, ternyata tetangga kita kambing, bisa. Ya logikanya gitu ya.
kan enaknya dengan manusia lagi bertetangga. Tapi tetap interaksi sama makhluk lain kayak misal binatang juga. Iya. Gitu ya. Masalah hasil panen kemarin kan kita ngobrol, katanya kata Kang Iyo itu hasilnya cukup untuk beberapa tahun ke depan. Kita menanam 1 tahun sekali. Oke. Waktu penanaman kita harus mengikuti pola dan siklus alam lewat perbintangan. Bukan musim ya. Bukan musim. Bukan musim tapi perbintangan. Bintang. Kemudian bintang itu ternyata itu adalah patokan bintang yang mengatur siklus kehidupan. Nah, Oke. itu patokan, kalau kita nyebutnya bintang Wuluku, pernah dengar? Ya, benar. Nah itu ketika Bintang hilang Wuluku. dari permukaan, nggak kelihatan lagi, itu sebetulnya ciri buat kita. Itu waktunya bahwa kehidupan buat manusia, hak buat manusia dalam hal pertanian itu sudah harus selesai. Dalam arti selesai untuk panen, menggarap atau gimana? Menggarap untuk bertani. Ini Menggarap. akan ada cirinya. Cirinya apa? Kungkang. Tuh. Kungkang. Nah, ketika itu sudah kelihatan, Banyak pelik-pelik yang istilah saya tidak apa anu lah. kehidupan yang lain selain manusia, para serangga, para binatang yang lain, itu waktunya berkembang biak. Jadi kita harus sudah selesai hak kita, urusan kita. Oke. Nah, jangan menanam di waktu itu. Ketika menanam, itu kan mereka berkembang biak, anaknya banyak, lihat makanan, kemudian, wih, ada makanan nih, Rusak dirinya. petani nggak suka. Yang dikeluarkan pestisida, disangka hama. Ya, padahal sebetulnya itu kehidupan mereka. Disemprot, dibunuh. Nah, ini saya menganggap bahwa orang yang melakukan proses penyemprotan dengan pestisida membunuh kehidupan yang lain itu sudah menyalahi 2 hukum. Hukum alam dia langgar, kan bagian hak manusia, kan itu hak yang lain. Kemudian kedua lagi membunuh kehidupan yang lain yang jelas bukan haknya. Hasilnya Berarti meskipun pupuk untuk bekal hidup tidak diperjualbelikan. Ketika sudah diperjualbelikan biasanya kan jadinya nominal. Ada cukupnya nggak uang? jadi memang hasil panennya di sini Disimpan tidak untuk dijual. tidak untuk dijual, tapi untuk kita menyiapkan pangan buat esok hari. Tidak untuk dijual. Apa itu memang sebuah larangan atau Aturan. aturan? Kalau mau dilanggar silahkan, bebas. Nama juga aturan. Sebuah hukum yang harus kami ikuti sebagai masyarakat tradisi. Oh. Karena itu yang terbaik bagi kami. Kalau misalnya ada yang melanggar gitu, apa konsekuensi yang mereka terima? Atau ya pasti nggak ada dong. Pasti ada hukum. Pasti Ada hukum yang berlaku. Seseorang yang menjual nasi, Oke. yang menjual beras, itu dikategorikan dia telah membunuh dirinya Jadi sendiri. dalam konteks warga kita bilang ya. Ya. Itu dikategorikan telah membunuh dirinya sendiri, membunuh kehidupannya. Kan kita hidup, padi yang memberikan kehidupan. Kan gitu. Kita hidup itu kehidupannya. Ketika seseorang menjual nasi, artinya ibarat menjual kehidupannya. Menjual kehidupan kan menjual nyawa. Menjual nyawa, bunuh diri. Orang yang membunuh, hukumannya apa? Kalau kami, seseorang yang melakukan pembunuhan, 1 nyawa itu harus dibayar oleh 7 nyawa dari generasi ini. Dibayar oleh 7 generasi. Mau coba? Enggak. Kalau kami tidak akan pernah coba. Jadi memang warga kita gelar menganggap padi itu adalah kehidupan gitu ya. Ya, kami sangat menganggap itu. Jadi kalau kami membuat tanaman, menanam padi ini bukan menanam pohon, Menanam kehidupan. menanam kehidupan. Tapi kalau padi kan tidak boleh dijual ya. Tapi kalau hasil Nah, ada pohon, ada pisang, ada singkong, ada ubi, ada jagung, ada kacang, gitu ya. Ada buah-buahan apalah, sayur-mayur apa gitu yang bisa sangat mungkin diuangkan. Atau punya kambing, punya kerbau. tapi menjual tetap ke luar area kita gelar atau Rasanya nggak perlu jauh-jauh juga ya, di sekitar sini juga banyak bisa. membutuhkan. Kualitas padinya seperti apa kan yang dihasilkan yang ditanam di kita gelar? Kualitas padi itu bagus, nggak ada padi yang jelek. Tidak pernah ada gagal panen atau Nggak. rusak gitu nggak ada. Nggak ada. Tidak ada terdengar gagal panen, tidak. Karena kita mengikuti
pola dan siklus alam itu tadi ya. Jadi nggak ada hukum yang dilanggar. Berdasarkan kemarin apa hitungan terakhir cukup untuk berapa tahun Eh, mencukupi kebutuhan? pada seren tahun yang ke-649, artinya seren tahun 2017 ya kemarin. Apa? Ketika diwawancara itu menyampaikan bahwa stok pangan kami itu cuma cukup untuk 95 tahun saja. Oh, Hitungannya diperkirakan ton atau cuma hitungan per lumbung aja hitungnya? Ini aja 10.000 lumbung. Kita punya 10.000 lumbung Nah, dikali 1000 yang sudah diisi ya, ya, 10.000 lumbung. per lumbungnya 1000 1000 ikat itu ya. berapa tuh? Dan segala itu ya. Nah, dikalikan per ikatnya itu kan 3 sampai 7 kg. Ambil saja 3 kg. Tapi 3 Jadi dikalikan 3 kali 1000, 3.000. kali 10.000 Nah, per lumbungnya berarti 3.000 kg. 3.000 kilo kali 10.000 lumbung. Nah, itu kira-kira ini berapa? 3.000 tambah nolnya 4. Ya, Jangan banyak dihitung. lah, udah pokoknya banyak banget dan cukup banget. Jadi ya cukup buat 95 tahun katanya, kata Abah 95 tahun, cuma 95 tahun. Tahun ini belum dihitung, bahkan Yang panen kemarin ya? nampaknya akan lebih. Kami menanam padi cuma titipan dari leluhur, Jadi bibit padinya itu sudah turun temurun gitu ya. sudah turun temurun. Dan harus itu semua yang harus ditanam di sini. Tahu berapa varietas yang kita tanam sampai saat ini? Ya. Kata Baris Kolot ya, itu 168 varietas. Turun temurun dari sini, bukan dari luar atau gitu, Jadi dari luar. banyak ya, 168 jenis ya. Ini sawah. Saya suka dengan musiknya nih. Sistem pertanian masih banyak hal yang saya ketahui dari Cipta Gelar. Di Cipta antaranya Gelar. adalah tentang teknologi yang dikembangkan dan Wih, dimanfaatkan. modernnya. oleh lembaga Rupanya tempat Cipta ini Gelar. Tetap modern sudah. terus Rafla. Oh, dia bersambung. Ya, itu dia tadi video yang dikongsikan oleh Gus Travelog, yaitu sistem pertanian di Kasepuhan Cipta Gelar. Oke, kita lihat bagaimana sistem pertanian yang diadakan mengikut cara tradisional, apa dipanggil humah, lebih kepada tradisi lah, tradisi yang diwarisi turun-temurun oleh masyarakat di sana. Oke, agak menarik. Saya suka dengan video ini, perlihatkan cara tradisional, mana tempat ini masih mengamalkan cara pertanian yang tradisional, menjaga cara tradisional itu, walaupun sebetulnya teknologi semakin berkembang, tapi masyarakat di tempat ini masih memegang teguh dengan punya prinsip untuk mengekalkan sistem pertanian itu. Kita lihat saya tadi macam mana melalui kaedah sistem yang orang laksanakan itu, ikut kiraan boleh bertahan sehingga 95 tahun. Itu mungkin kita tidak dapat pastikan lah macam mana mungkin cara penyimpanan orang, mungkin kita boleh kongsikan, mungkin kita boleh tengok nanti di video-videonya yang lain. Mungkin kalian mempunyai maklumat atau info kaitan dengan sistem pertanian di Kasepuhan Cipta Gelar ini, mungkin boleh kongsikan untuk kita sama-sama belajar bagaimana cara budaya asli yang diamalkan di Nusantara nih. Oke, baiklah, itu saja video untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe dan komen pendapat kalian di ruang di komen untuk kita sama-sama mengetahui perkembangan dan isu-isu terkini. Oke, baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.